Indonesia PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Sri Indarwati, NIM 2201680168 dari SD Negeri 1 Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video rekaman berikut ini. Kelompok ini
burung Garuda gagah perkasa. Nah, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami, dapat mengerti simbol-simbol Pancasila, ya, simbol-simbol dalam sila-sila Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Garuda Pancasila. Di dalam dada burung Garuda terdapat apa ini? Perisai. Perisai ini
bangsa Indonesia. Sekarang sila yang apa dilambangkan dengan apa? Kepala banteng kenapa? Kepala banteng ini memiliki filosofi hewan yang sangat sosial. Nah, dia suka berkumpul seperti halnya orang yang sedang bermusyawarah, berkumpul ya. Nah, di mana orang-orang berdiskusi untuk mencapai suatu keputusan kemufakatan ya. Nah, yang kelima, sila yang kelima dilambangkan dengan apa? Kaki dan kapas. Dalam kaki dan kapas juga merupakan simbol di mana padi ini adalah pangan dan sandang adalah pakaian. Nah, jadi supaya negara ini bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata, adil ya. Sandang pakannya tercukup. Coba siapa yang mau maju mengucapkan Pancasila ke depan? Ya, Mas Arfan. Coba Mbak Jaratus, sila yang pertama diucapkan apa? Yang keras, jangan malu. Nah, sila yang pertama dilambangkan dengan gambar apa Mbak Jaratus? Bintang betul. Coba sekarang sila yang kedua Mbak Siva, dibaca. Sila yang kedua. Sisa tuh, ya, menghadap sini. Sisa tuh ya, yang keras, yang keras. Nah, sila yang kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar apa? Rantai emas, betul. Sekarang coba Mas Hafiz. Sila yang ketiga dibaca Mas Hafiz. Dengan gambar apa Mas Hafiz? Pohon beringin, betul sekali. Nah, sekarang sila yang keempat yang dibaca bersama-sama. Sila keempat dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan apa? Gambar apa? Kepala bang. Sekarang nomor 5 ya, dibaca bersama-sama apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa? Kaki dan kapas. Betul. Nah, sekarang contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibaca yang keras. 1. Berdoa. Berdoa sebelum makan. Coba nomor 2. Beribadah bersama keluarga. Itu tadi contoh dari pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila keberapa? Sila yang keberapa? 1. Jangan takut menjawab ya. Sila yang pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Pengamalannya dalam kehidupan sehari. Contohnya berdoa sebelum makan. Berdoa
belajar kita selalu berdoa tidak. Lalu kemudian beribadah bersama keluarga. Dan itu adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Nah, sekarang pengamalan sila yang kedua contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama coba dibaca Mas Novel. Bantu adik belajar. Nah, contohnya membantu adik belajar, sayang sama adik. Ya, sayang sama adik, membantu adik belajar, menemani adik bermain. Nah, coba contoh yang kedua Mas Arya dibaca. Membantu teman yang mengalami kesulitan. Nah, betul. Membantu teman yang mengalami kesulitan contohnya. Dia ada teman kalian yang terjatuh dari sepeda. Nah, kalian tolong ya. Jangan dibiarkan, tapi ditolong. Kasihan. Contohnya lagi, ada teman yang tidak membawa pensil. Kalian kok mempunyai jual pensil, dipinjami. Itu contoh-contoh pengamalan Pancasila sila yang ke berapa? Kedua. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, coba dibaca Mbak Adinda. Apa saja contohnya? Yang keras? Ya, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, contohnya kan kalian kalau di rumah hari Minggu misalnya, kalian bersih-bersih rumah bersama-sama ibu, bapak, adik. Nah, kerjaan jadi cepat jalan besar, hidup rukun gitu ya. Contoh yang kedua, coba dibaca Mbak Gindes. Menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Nah, contohnya lagi bermain bersama, rukun, itu juga contoh pengalaman sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang coba sekarang sila yang keempat. Sila yang keempat contohnya adalah saling menghargai. Untuk menjaga kerukunan di rumah, ayah menghargai pendapat ibu, begitu juga sebaliknya kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya orang tua menghargai pendapat anak-anaknya ya. Contohnya, nah di sini ada ayah, budi, mutiara dan ibu. Nah, mereka akan pergi berwisata. Di sini ada ayah. Coba ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kemudian Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Sedangkan Mutiara, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Nah, ini antara Udin dan Mutiara ini memiliki keinginan yang berbeda. Yang Udin ingin ke kebun binatang, yang Mutiara ingin kemana? Pegunungan. Kemudian ibu berkata, wah ada dua pendapat ini, mana ya yang akan kita pilih? Nah, kemudian Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Nah, karena pendapatnya berbeda, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara apa? Untuk mencapai suatu keputusan. Kemudian ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Nah, setelah itu Mutiara
menghargai pendapat yang lain. Kakak menghargai pendapat adik, adik menghargai pendapat kakak. Akhirnya tercapai kesepakatan. Akhirnya kedua-duanya merasa senang, merasa puas ya. Nah, sekarang contoh dari pengamalan sila yang kelima. Coba dibaca yang keras. Bang Merah. Nah, bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Contohnya, kalau bermain bersama-sama tidak boleh ada yang mau menang sendiri, harus bergantian, tidak boleh menguasai, yaitu adil. Semua merasakan permainan yang sama. Contohnya, tidak saling berebut, gantian urut. Kemudian memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. Bagaimana? Nah, misalnya kalian sedang bermain, bolanya menggelinding jatuh jauh sekali. Kalian membantu mengambil, itu saling membantu ketika bermain. Seperti itu contoh-contoh pengamalan sila-sila yang dari sila pertama sampai sila yang kelima dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita amalkan, kita praktekkan. Tidak hanya kita baca, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing mengerjakan LKPD yang akan dulu bagikan. Boleh ya? Kita kan langsung dari kelas. Bukan salah. Diberi nama dulu sekarang lengkap. Sekarang semua ketua dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan presentasikan hasil diskusi kami. Nah, perhatikan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompoknya Mas Raihan. Perhatikan anak-anak. Mas Raihan dan kelompoknya sudah memasangkan antara sila-sila dalam Pancasila dengan simbol. Coba kalian perhatikan, kalian koreksi. Apakah hasilnya benar? Benar. Benar semua atau tidak salah? Benar semua kelima-limanya ya. Coba tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Raihan. Ya, boleh kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang kelompoknya Mas Nova. Kelompoknya Mas Nova akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kamu. Coba perhatikan. Ini adalah hasil dari kelompoknya Mas Naufal. Perhatikan semuanya. Kelompoknya Mas Naufal sudah memasangkan antara sila-sila dengan simbolnya. Sila yang pertama disimbolkan dengan bintang, benar atau salah? Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai emas, benar atau salah? Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, benar atau salah? Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng, benar atau salah? Sila yang kelima dilambangkan dengan tadi dan kapas, betul atau salah? Berarti kelompoknya Mas Naufal betul semua. 100 untuk kelompoknya Mas Naufal, tepuk tangan. Sini Mas Naufal. Sekarang Mbak Rini. Sekarang guru akan memberikan evaluasi untuk dikerjakan dengan baik supaya nanti hasilnya bagus ya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Jadi nama terlebih dahulu ya. Namanya cocok? Mana? Ya, harus yang nama belum dicatat ya. Kalian masih ada yang belum paham tentang Pancasila yang mau ditanyakan? Sudah bisa semua? Coba hari ini kita belajar tentang apa lagi? Apa Mas Naufal? Simbol-simbol harus diamalkan atau tidak? Sila-sila tadi dalam Pancasila atau hanya dibaca saja? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba anak-anak, hari ini guru akan memberikan tugas PR. Nanti di rumah kalian menuliskan sila-sila Pancasila dan simbolnya, ya, dikerjakan di